rutin setiap tahun sekali, dan alhamdulillah tahun lalu kita dapat SK dari kementerian sebagai sekolah dengan kinerja terbaik mendapatkan boskin. Maksud saya mau cerita saat dapat boskin juga kita mengadakan workshop saat itu, mengundang Bapak juga di tapi tidak bisa rawuh, ada urusan ke Jakarta, jadi saya juga sudah selang ke alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan ini tampak adanya peningkatan kinerja dulu. Di dalam PMM itu kepala sekolah wajib melakukan observasi kelas. Walaupun di situ ada informasi boleh didelegasikan kepada guru senior, tetapi untuk semester awal ini PMM yang pertama kali seluruh guru baik ASN maupun honorer kami masuki, kami observasi sendiri gratis. Alhamdulillah sudah selesai, sudah tuntas. Sebagian penilaiannya untuk periode 1 Januari sampai 30 Juni. Jadi tinggal nanti menunggu link SKP-nya dan link dokumen evaluasi kinerja belum muncul di PMM, mungkin ada Juni. Jadi nanti di print biasanya kan dimintakan tanda tangan ke dinas pendidikan biasanya. Kalau dulu Sulita itu langsung ada link SKP-nya, sekarang belum muncul. Jadi kami menunggu itu, dan alhamdulillah dari praktek kinerja yang dilakukan teman-teman di kelas, insya Allah terukur dengan baik sesuai rubrik yang ada di PMM tersebut. Tapi Pak Ari gimana? Wes ya gimana? Ini presentasi yang kedua loh Pak Ti, ya bisa ya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan, tetap semangat untuk teman-teman semua. Semoga workshop ini semakin menambah semangat kinerja kita ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang berbahagia, sambutan yang kedua dari Bapak Kepala SMP 1 Atap Manting Jatirejo kepada Bapak Tiono SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kadis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, yang terhormat Ibu Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Jatirejo, dan yang kami hormati Ibu Bapak Guru SMP Negeri 2 Jatirejo dan SMP Negeri 1 Atap Manting. Kami sampaikan ucapan terima kasih Bapak. Kami digabung dengan SMP 2 Jatirejo untuk mengadakan workshop penyusunan KTSP jadwal dari dinas, di mana memang sekolah kami secara keseluruhan Bapak Ibu Guru di sini sudah tahu kayaknya terbatas dalam arti kondisinya seperti itu. Namun bukan halangan bahwa keterbatasan kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Alhamdulillah, terima kasih juga kemarin Pak, kami diberi paving. Alhamdulillah dengan SD sangat senang sekali, pavingnya sudah selesai. Kiranya Bapak dan Ibu berkenan, monggo kami antar ke sana. Alhamdulillah, jadi sudah selesai Pak. Begitu selesai yang biasanya upacara itu basah, ya, jeblok istilahnya. Sekarang begitu selesai langsung kami anak-anak SD padahal nggak tahu, langsung upacara aja, minta upacara dari kami, satu kesatuan dengan SD upacaranya. Begitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang kemarin pada saat Pak Ilmi saya juga ngajar di sana Pak. Sebelumnya saya diperbantukan Pak Hari di SMP 1 Atap Manting, dapat bantuan gedung bagus. Alhamdulillah sudah selesai. Kami mohon kiranya tinggal satu Pak, gedungnya ini, gedung kantornya mau ambruk ini 11 barat. Kiranya berkenan Pak Kadus mau membantu selanjutnya ke tahun depan.
Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya keterbatasan kami juga kami punya bantuan kerupuk Bu. Yang kami kerupuk sebanyak 15, yang satu dipinjam ke SMP 2 Mojosari ya. Nah, kami gunakan maksimal mungkin kemarin untuk OSNK kami coba di sana. Tapi memang kendalanya Pak belum ada jaringan. Ya. Namun kami sudah mengajukan berusaha bantuan ke Pak Dinas Kominfo, tembusannya ke panjenengan Dinas Pendidikan. Sampai sekarang rencananya mau disurvei karena di sana belum ada jaringan. Itu Bapak, itu yang perlu sampaikan kami dengan kondisi kami. Sedangkan untuk ketenaga pendidikan kami memang P3K-nya itu 1 bungkus itu, kemudian dapat baru alhamdulillah dari yang tahun ini Bu Asmaul ini. Sedangkan yang 2 ini adalah honorer Pak. Kemudian TU kami tidak ajak hadir ke sini karena saya minta tolong menunggu di sekolah. 1 itu yang kami minta. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan, tapi kami ucapkan banyak terima kasih SMP 1 Atap Manting dengan kepemimpinan Pak Lutfi ini mendapat perhatian khusus. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir juga saya mohon kepada teman-teman saudara-saudara saya di SMP Negeri 2 Jatirejo kiranya juga tetap membantu kami yang ada di SMP 1 Atap Manting. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Abah Ketua Komite, Abah Bitoyo MPD. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu acara inti sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sekaligus membuka kegiatan workshop secara resmi. Kepada Bapak Lutfi Aryono AP Esos MSI, kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Jatirejo, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Atap Manting, yang kami hormati Bapak Ketua Komite, Pak Guyupan, dan Bapak Ibu Dewan Mulia berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan review KSP, perencanaan dan implementasi P5 dalam penguatan karakter peserta didik SMP 2 Jatirejo dan SMPN Atap Manting Kabupaten Mojokerto. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita telah mencapai titik yang penting dalam perjalanan pendidikan kita, di mana kita memiliki kesempatan untuk merefleksikan, mengevaluasi, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Sebagai Kepala Dinas Pendidikan, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh elemen yang terlibat dalam proses pendidikan di SMP 2 Jatirejo dan SMPN Atap Manting. Kerja keras, dedikasi, dan semangat panjenengan dalam mendukung pengembangan karakter peserta didik sangat menginspirasi. Acara hari ini yang fokus pada review KSP, perencanaan dan implementasi P5 dalam menyoroti komitmen kita bersama untuk tidak hanya memberikan pendidikan yang berkualitas secara akademis, tetapi juga untuk membentuk karakter yang kokoh dan berintegritas pada peserta didik. Sebagai pendidikan yang holistik dan inovatif, memberikan landasan yang kuat bagi kita untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam segala aspek kehidupan. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kesekian kalinya saya datang ke sini. Jadi memang kegiatan KOSP ini tahun kemarin banyak yang dilaksanakan di hotel. Tapi tahun ini saya minta diselenggarakan di sekolah saja. Karena saya berkeinginan mengetahui perkembangan sekolah panjenengan setiap tahunnya. Ada perkembangan apa tidak. Salah satu penilaian saya, keinginan saya saat ini adalah menumbuhkan iklim kompetisi di antara semua kepala sekolah, di antara semua sekolah yang ada di Kabupaten Mojokerto. Saat ini di dalam FLS 2N dan OSN kemarin ada
beberapa sekolah yang tidak mengikuti kegiatan dimaksud. Kemarin itu jadi pertanyaan buat saya dan sempat saya tanyakan kepada penguji, kenapa kok salah satu sekolah itu ada yang tidak ikut di dalam lomba yang dimaksud. Ternyata katanya kekurangan pelatih. Nah, akhirnya saya menyampaikan, oh kok kurang pelatih berarti ya, berarti kepala sekolahnya nggak pinter gitu buat saya. Karena tidak ada alasan tidak ada pelatih. Masa satu kecamatan beberapa sekolah jadi satu tak bisa berlatih bersama? Berarti kan individualnya masih tinggi. Kalau sekolah saya nggak boleh sekolah lain campur tangan di sekolah saya atau ikut berlatih di sekolah saya. Ini nanti akan menjadi salah satu indikator penilaian saya terhadap kinerja kepala sekolah. Bagaimana nanti kita akan mengeluarkan semua potensi akademik, potensi non akademik siswa kita kalau misalnya sekolah itu tidak mengikuti kegiatan FLS 2N ataupun OSN. Tidak bisa. Sedangkan saya berkeinginan semuanya harus ada bibit atau potensi siswa yang mempunyai kemampuan baik akademik maupun non akademik. Kemarin saya lihat, jadi memang ada beberapa sekolah yang tidak mau ikut lomba karena malah paling sering juara di sekolah itu ikut dong. Nah, itu akhirnya saya cari tahu kenapa kok punya pola pikir seperti itu. Ternyata katanya jurinya bisa dikondisikan. Nah, sebenarnya hal seperti ini kalau misalnya jadikan cepat lapor kepada saya segera memberikan langkah gitu. Begitu saya tahu sendiri, saya datangi jurinya. Misalnya sampai ketahuan saya bisa dikondisikan salah satu sekolah, seumur hidup gak ada juri sama dia. Makanya kan FLS 2N sama OSN tahun ini juaranya semakin merata, banyak sekolah, tidak hanya sekolah itu saja. Sekarang ini Mojosari sudah mulai tumbuh seninya. Kalau dulu kan seni itu mesti dawar, kalau nggak itu puri. Tapi sekarang kan Gelambu juara, Gondang juara. Jadi juara itu semakin merata. Intinya apa? Saya ingin kompetisi kita ini bisa tumbuh. Saya kepingin juara FLS 2N kita bisa bersaing minimal tingkat provinsi, juara di tingkat provinsi. Nah kalau ditingkatkan susah. Makanya saya kemarin sampaikan, saya tidak mau ada hal seperti itu lagi. Saya kepingin semuanya proses berjalan dengan baik dan jujur. Tidak ada istilah pengkondisian. Terus terkait OSN untuk kemampuan literasi dan numerasi. Sebenarnya saya sempat sedih 2 tahun yang lalu. Jadi saya mulai perhatian itu tahun kemarin, tahun ini. Ternyata nilai numerasi kita itu sangat rendah. Jadi jangan bangga misalnya juara 1 matematika misalnya, lomba matematika. Lomba matematika kita itu juara 1 nilai cuma 67. Berarti juara 1 nilainya 67. Dan selama 3 tahun kemarin itu trennya nggak pernah naik. Juara 1 itu nilainya nggak pernah di bawah di atas 70. Mesti di bawah 70 juara. Bu, ini sing salah sopo. Ternyata yang salah adalah gurunya. Karena gurunya tidak pernah meningkatkan kemampuannya. Jangan bangga kalau juara 1 tingkat kabupaten dan nilainya 67. Bagaimana kita bersaing dengan daerah lain kalau juara 1 aja nilainya 67? Saat ini di platform Merdeka Mengajar kan banyak itu yang bisa dipakai. Mau aplikasinya bisa melalui komunitas belajar atau Kobel, bisa melalui online, dan banyak cara yang bisa kita tempuh untuk bisa meningkatkan kemampuan kita, dan semuanya kan gratis. Mau alasan apa lagi? Gak ada alasan sekarang ini untuk meningkatkan kemampuan kita dalam bidang apapun. Jadi jangan merasa puas dengan kemampuan panjenengan semuanya. Menurut saya belum jauh dari standar saya. Makanya saya minta tolong
panjenengan senantiasa meningkatkan kemampuan panjenengan. Saya yang kepala dinas pun sampai sekarang masih belajar kok. Cuma metode yang saya pakai kan beda dengan siswa. Kalau saya biasanya kalau ada aturan baru, ada aplikasi baru, biasa panggil pengawas atau pemujiati. Saya minta pemujiati baca, setelah itu biar pemujiati drawing sama saya. Minimal perbedaan antara aturan tahun ini dan tahun kemarin dan tahun ini apa aja. Jadi saya pun mesti belajar. Mungkin kalau dulu ya berarti saya pernah ngomong kalau nggak salah ya, enak ya guru ya punya tunjangan sertifikasi. Tapi kalau sekarang saya nggak pengen jadi guru karena tanggung jawab jadi guru itu sangat berat. Tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, kalau Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tidak dapat penghargaan sama sekali. Tetapi kemarin, selama 1 tahun kemarin, kita itu dapat penghargaan mungkin hampir 25, tingkat nasional dan tingkat provinsi. Padahal dengan SDM yang sama 2 tahun yang lalu, kita tidak mendapatkan penghargaan sama sekali. Tapi setahun kemarin, dengan SDM yang sama, kita bisa dapat penghargaan hampir 25. Intinya apa? Kita harus mau dulu, mau untuk maju, mau untuk soro. Kalau jenengan sekarang masih leha-leha, segini aja tetap guru kok. Kepala sekolah segini aja tetap kepala sekolah. Tidak bisa maju kita. Di era saya tidak ada jabatan yang aman. Kepala sekolah dengan jumlah rombel yang besar bisa saya pindah ke satu atap. Satu atap kalau berprestasi bisa saya pindah ke sekolah besar. Semua mempunyai kesempatan yang sama. Gak ada jabatan aman. Ini saya lihat ada beberapa kepala sekolah yang sudah merasa nyaman. Oh, perlu dibuka ini. Kalau yang mau saya taruh gunung semuanya. Kepala sekolah besar. Karena saya kepingin semuanya punya iklim kompetisi. Saya tidak melihat satu atap itu kecil atau berapa, tidak ada. Kalau dari satu atap bisa menghasilkan siswa yang bisa berprestasi tingkat nasional, saya pindah dari Pak. Ya. Boleh pilih kalau tingkat nasional. Tapi kalau kepala sekolah dengan rombel besar, tidak ada prestasinya, setiap tahun saya datang ke sekolah, saya lihat sekolah juga sama, tidak ada perkembangannya. Mau dicek, mau ya sudah saya pindah aja. Tidak ada satupun aturan yang menyatakan bahwasanya guru mengajar dekat sekolah, dekat rumah. Tidak ada aturan. Semua ASN sudah bertanda tangan siap ditempatkan dimanapun. Karena pernah ada yang protes sama saya, Pak saya sekolahnya kok jauh. Terus saya balik, saya nggak pernah marah sekali. Saya balik aja. Ibu carikan saya aturan kalau ngajar harus dekat rumah. Ada nggak aturan? Nggak ada. Karena kadang di dalam setiap proses perpindahan guru pun kami itu ada tim yang mengkaji terkait dengan kebutuhan guru yang ada di masing-masing lembaga. Nah kalau misalnya adanya pindah kecamatan, masa mau protes, nah kan kasihan lembaganya. Kalau misalnya di sini misalnya guru matematikanya berlebih, di sini kurang. Saya pindah satu protes sama saya. Tapi tidak pernah saya marahi kok. Sekarang saya tidak pernah marah-marah sekarang. Nah saya pindah gitu aja. Lu kan gak pernah marah, kan cuma sama marah. Jadi sekali lagi, ini kan coba tanya sama Pak Tion. Pak Tion jadi kepala sekolah ditarik berapa? Tidak ada, semuanya clean and clear. Tidak ada tarian sedikit pun jadi kepala sekolah. Boleh ditanya semua kepala sekolah, mau SD, mau SMP, yang proses pindah kemarin atau tidak ada saya. Bisa dicek. Karena insya Allah saya punya keinginan untuk memajukan dunia pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan cara apapun. Mungkin dengan cara ini saya bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang tidak mau maju. Karena saya paksa kepala sekolah SD harus punya 3 sertifikat, SMP minimal 5,
tahun depan saya tambah lagi 5, 10, seperti itu. Jadi kalau kerja itu harus ada target. Ya kan lucu kalau kepala sekolah nyuruh guru punya sertifikat, kepala sekolahnya nggak punya, ya kan lucu. Itu banyak terjadi di SD. Kalau SMP insya Allah saya pikir sudah bisa lah kalau SMP. Tapi di tingkat SD masih banyak hal seperti itu. Saya pun sebenarnya terbuka kok untuk semua kritik, mau silahkan, yang kritik saya silahkan. Makanya seperti tadi kan Pak Tiono kan pemaparan. Sebelum jadi kepala sekolah, saya suruh pemaparan Pak Tiono. Nggak harus jadi guru penggerak juga langsung jadi kepala sekolah juga. Tetap akan saya nilai lagi. Karena seorang kepala sekolah itu tidak hanya harus pintar, tapi harus bisa ngomong, bisa memotivasi, bisa menahu semua komponen yang ada di dalam pengembangan sekolah. Tidak hanya sekedar pintar. Kadang memang ada yang pinter, tapi kepemimpinannya kurang. Ada yang pinter, tapi kelihatannya tidak bisa bekerjasama dengan orang lain. Maunya pintar sendiri, ada orang-orang seperti itu. Dan insya Allah tidak akan jadi kepala sekolah kalau di arah saya. Saya terima kasih atas kerja keras panjenengan semuanya. Karena tanpa kerja keras panjenengan semuanya tidak mungkin tahun kemarin kita bisa mendapatkan banyak penghargaan baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Tapi jangan bangga dengan itu, kalau depan nasional banyak lagi. Saya tidak hanya memaksa yang ada di luar di sekolah, tetapi lembaga saya pun dinas pendidikan itu saya kasih target. Tapi hanya satu juara kemarin yang bikin saya bangga, yaitu evaluasi kinerja ASN. Dinas pendidikan juara 1. Padahal ASN kita jumlahnya hampir 6.000. Dibanding lembaga lain jauh di bawah kita. Tapi kita bisa jadi juara 1. Berarti kan bisa kalau kita mau. Disiplin pada saat menyerahkan laporan, disiplin dalam hal kita melaporkan juga ke BKPSDM. Bisa, semuanya bisa, dan apa nggak bisa. Pak Tiono, saya tunggu prestasinya gitu. Ya. Iya, harus lah. Kalau misalnya terkait dengan guru, ya semuanya wajib. Tidak ada istilah harus ada, tapi tidak. Yang penting kita harus ikhlas. Kita doakan murid kita bisa menjadi orang. Itu saja sebenarnya. Kalau saya, makanya saya sampaikan dulu, kalau dulu saya iri dengan guru, kalau sekarang saya tidak iri. Lalu misalnya jadi guru, jadi kan jadi guru, hasilnya apa? Kalau saya seperti itu kan bingung kalau ada yang prestasi. Kalau saya jadi kepala dinas pendidikan kan, apa prestasinya? Saya sampaikan semuanya juara-juara. Makanya saya ajak jenengan untuk maju. Kalau terkait dengan kekurangan apapun itu, selama kita bisa bantu, pasti kita bantu. Kecuali terkait dengan kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan. Karena kewenangannya ada di pusat. Saat ini rapor pendidikan kita, merahnya itu tinggal kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan. Kalau terkait yang lain-lain, insya Allah kita sudah. Tahun kemarin itu saya paksa semuanya untuk maju. Sekarang pun pengawas, kalau dulu pengawas PAUD kan tidak wajib, pengawas SD pun tidak wajib apel di dinas pendidikan. Sekarang wajib apel pagi. Mau rumahnya diawat, mau rumahnya terawat, saya tidak ambil pusing. Karena banyak laporan dari kepala sekolah, pengawas itu kalau datang jam 9, jam 10. Kalau sekarang pagi wajib apel di dinas pendidikan, semua pengawas. Kalau siang tidak saya wajibkan. Dan setiap Senin akan saya evaluasi namanya pengawas itu. Jadi Senin kita rapat, kekurangan kita apa, yang harus dilaksanakan dalam 1 minggu oleh pengawas itu apa. Jumat saya evaluasi.
Jadi tidak ada salah satu unsur yang leha-leha, tidak ada. Banyak pun pengawas protes sampai ke ibu bupatinya apa mau sih? Karena insya Allah saya ikhlas. Saya sudah bertanda tangan juga komitmen dengan bupati tidak menerima sedikit pun dari proses kepegawaian, mau itu mutasi, mau itu pengangkatan dalam jabatan, dan insya Allah itu salah satu. Saya laksanakan semua. Saya juga tidak terima tamu di rumah. Bukan berarti saya tidak mau didatangi rumah saya, bukan. Cuman pengalaman yang kemarin-kemarin itu pertama-tama silaturahmi, terakhir waktu mau pulang itu, mau salaman itu, Pak barangkali diperkenankan saya jadi kepala sekolah. Nah itu yang menurut saya agak gimana gitu. Itu yang terakhir itu, atau Pak kalau bisa saya ngajar di sini. Nah itu ya hal seperti itu yang akhirnya bisa mengganggu integritas saya. Makanya kemarin saya batasi. Bukan berarti saya tidak mau, enggak. Cuman kan saya juga harus menjaga integritas saya. Ya boleh ke rumah, tapi saya tidak mau, harus rame-rame pokoknya. Kalau rame-rame saya terima, harus 10, 55 bisa terima. Kalau misalnya dengan istrinya atau suaminya tidak mau, saya terima itu pokoknya saya. Ya. Ya karena saya menjaga integritas saya. Makanya saya dari kemarin kan tidak ada kan minta miring terkait dinas pendidikan untuk proses mutasi yang apa tidak ada. Karena saya pastikan anak buah saya tidak ada yang. Saya dengar sedikit kan saya panggil sudah aja kalau saya. Jadi saya orangnya seperti itu. Monggo kalau misalnya mau maju, saya dukung jenengan semaksimal saya, semampu saya. Kalau terkait dengan yang dikeluhkan oleh Pak Fiorno, ya monggo diajukan aja permohonannya untuk perbaikan apa namanya. Gedung apa? Ya itu yang saya hadapi waktu saya masuk ke sini setahun yang lalu. Darurat guru, darurat tenaga pendidikan, darurat sarana prasarana. Tapi insya Allah apa yang bisa saya lakukan sudah saya lakukan. Dengan semua tantangannya saya hadapi semua. Tapi beban berat nanti ada di bidang dinas. Kalau tahun ini kita menang ada sekitar 18-15, ya tahun depan ya minimal 20, nah, tahun ini minimal 20 juaranya. Jadi kerjanya terus, dipacu terus. Jangan hanya cukup wes malah saya enggak ada mau saya tahun depan 20. Dan itu yang ingin saya tumbuhkan, iklim kompetisi di antara kita semua. Ini nanti saya evaluasi kok. Kepala sekolah besar, prestasinya apa? Kalau tidak ada siap-siap itu. Nanti saya suruh perbaiki sepeda motor atau mobilnya. Soal sekolahnya apa? Nanti jadi kepala sekolah daerah gunung-gunung. Terus saya juga, oh ya kemarin sempat saya negur beberapa hari saya negur. Ada kepala sekolah yang ngomong begini, ya mohon maaf Pak, karena sekolah kami di gunung, kami tidak bisa bersaing dengan yang di kota. Itu langsung saya tegur. Seorang kepala sekolah tidak boleh punya pandangan seperti itu. Mau kita kepala sekolah di gunung, mau di kota, mau di pinggir kota, tidak ada itu perbedaan. Karena materi yang kita berikan adalah sama. Jangan sampai kita kalau bersaing tentang sekolah di gunung, kalau punya jangan. Apalagi itu diucapkan di depan siswanya, langsung saya tegur kepala sekolahnya. Tidak boleh ada seorang kepala sekolah yang meremehkan kemampuan siswanya. Sama semuanya. Kok yang dimakan juga sama-sama nasi kok. Orang kota kan juga nggak makan terigu, makanya juga sama-sama nasi. Saya tunggu prestasinya semuanya, baik dari SMP 20 maupun dari SMP 1 Atap nanti. Ya saya harap ke depan bisa bersaing.
Kalau terkait dengan jumlah siswa yang diterima atau apapun, tidak saya target kalau saya bisa datang tidak saya target. Tapi kalau SMP yang ada di kota bisa target penerimaan siswanya. Kalau turun sudah persiapan aja, sudah servis sepeda motor, servis mobil aja. Soalnya kalau tidak seperti itu, tidak ada tim kompetisi nanti. Ya memang saya kelihatannya kasar, tapi ya itu satu-satunya cara dari teguh dalam waktu singkat. Kalau pelan-pelan itu biasanya pelan-pelan. Tapi kalau saya kemarin saya buat gebrakan kan terkenal, dinasnya galak, ternyata kan tidak kan. Ya galak dan kecil kalau bagi yang salah, kalau tidak salah ya ngapain juga saya marah-marah. Karena kemarin itu benar-benar disiplinnya sangat kurang kalau saya awal-awal menjabat itu. Saya udah jam 8, udah datang setengah 9. Nah itu yang saya kusir, langsung saya kusir keluar di kepala sekolahnya. Kenapa baru datang? Ada tamu. Diundang jam berapa? Jam 8. Sekarang jam berapa? Setengah 9. Bapak keluar aja. Kecuali kalau dia terlambat, sebelum dia datang berikan pemberitahuan. Tamu nggak ada apa, nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau nggak ada izin atau kita masuk, saya usir kepala sekolah biar mereka lebih menghargai waktu. Bapak Ibu yang kami hormati, pendidikan adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya bertanggung jawab sekolah, tidak hanya tanggung jawab orang tua atau masyarakat, tetapi semuanya bertanggung jawab dalam rangka peningkatan kualitas siswa-siswa kita. Saya mengajak kita semua untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan ini, berbagi pengalaman dan mengevaluasi praktek-praktek terbaik yang bisa kita lakukan. Mari kita bekerjasama yang erat antara kepala sekolah, pendidik, komite, paguyuban, perwakilan peserta didik dan seluruh stakeholder pendidikan lainnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendukung dan memotivasi, menginspirasi langkah-langkah selanjutnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop revisi kurikulum operasional satuan pendidikan perencanaan saya akan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Jatirejo dan SMPN 1 Satap Manting, yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMPN 2 Jatirejo, Bapak Ibu pendidik yang saya cintai dan saya banggakan, apa yang telah disampaikan oleh Pak Kadis tadi, pembinaan tentang disiplin, motivasi dan lain sebagainya, apa yang beliaunya sampaikan tadi hendaknya menjadi perhatian buat kita semua. Beliau adalah sosok pemimpin yang memang pantang menyerah, ya, disiplinnya luar biasa. Beliaunya datang sebelum apel pagi, jam 7 pasti sudah rawuh. Jadi apel setengah 8, Pak Kadis ini jam 7 sudah rawuh. Jadi beliaunya juga mengajari kami disiplin, tidak hanya memerintah, tapi beliaunya memberikan contoh. Inilah pemimpin yang kita harapkan. Pak Kadis sebagai pemimpin, kepala sekolah sebagai pemimpin juga di satuan pendidikan, Bapak Ibu guru juga seorang pemimpin pembelajaran. Jadi semuanya kita harus belajar disiplin. Pembelajaran disiplin yang ditanamkan mulai dari dinas pendidikan sampai ke bawah itu semata-mata untuk memperbaiki kinerja, terutama di lingkungan dinas pendidikan. Terbukti adanya kemarin penghargaan berkinerja terbaik untuk OPD terbaik dinas pendidikan, itu patut kita berikan aplaus buat dinas pendidikan. Jadi apresiasi itu tak lepas dari seorang pemimpin yang memberi contoh terbaik.
juga. Jadi di sini kami yang ada di dinas maupun di lembaga, mari bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Jadi disiplin yang ditanamkan mulai dari guru-guru yang dulunya itu seperti apa ya, tidak disiplin misalnya masih ke pasar dan lain sebagainya. Jadi beliaunya ini mengasesmen apa sih yang perlu dibenahi. Nah, itulah seorang pemimpin. Jadi begitulah datang ke OPD atau satuan pendidikan yang dipimpin, kepala sekolah juga begitu, harus mengasesmen seperti apa sih SDM yang ada di dalam OPD atau satuan pendidikan yang saya pimpin. Nah, itulah dianalisis, kemudian problem solving itu diselesaikan secara bertahap. Jadi inilah kunci dari keberhasilan seorang pemimpin. Maka panjenengan semua harus mengasesmen, seorang guru harus mengasesmen siswa itu seperti apa sih maunya siswa, apa sih kebutuhan yang harus dipenuhi dari siswa itu. Maka inilah yang mengakibatkan atau iklim pendidikan kita menjadi lebih baik, pembelajaran yang berpihak kepada siswa itulah yang diharapkan dari program Merdeka Belajar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di sini saya menambahkan juga terkait dengan surat edaran kami, Gerakan Sekolah Sehat. Jadi surat edaran ini sudah kami sampaikan per tanggal 28 Maret tahun 2024. Gerakan Sekolah Sehat ini sudah menjadi program prioritas ya, dari pusat sampai ke daerah. Tentunya ini punya tujuan. Di antaranya adalah 5S yang harus kita perhatikan. Sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Yang pertama adalah sehat bergizi. Kita sebagai abdi negara, sebagai seorang pendidik, kita harus senantiasa lebih peduli. Kunci dari keberhasilan adalah salah satunya adalah peduli. Kepedulian terhadap kesehatan, baik mental maupun psikologi anak. Jadi di sini sehat bergizi ini wajib dilakukan oleh setiap sekolah, setiap satuan pendidikan, untuk mewajibkan siswanya membawa air putih, tumbler ya. Jadi untuk mengurangi sampah plastik juga silakan membawa tumbler, isi ulang dari rumah, wajib membawa. Jadi ini saya mohon kepedulian dari Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas-kelas itu memastikan anak-anak membawa air putih yang dibawa dari rumah ya. Pastikan saat pulang itu anak-anak menghabiskan air putih tersebut. Jadi biasa. Jadi anak-anak biasanya kalau Bapak Ibu guru yang menyampaikan itu akan manut ya, insya Allah ya. Jadi wajib minum air putih. Pastikan anak-anak kalau membawa bekal makanan yang bergizi dan sehat, tidak mengandung bahan pengawet. Kemudian tidak membawa makanan siap saji. Ini yang terpenting. Anak-anak sukanya biasanya sosis, nugget dan sebangsanya. Nah ini mumpung ada Pak Komite, jadi saya mohon nanti kerjasamanya kita bersama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Saya garis bawahi tadi, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab kita semua, baik orang tua, Bapak Ibu guru maupun masyarakat yang ada di sekitar sekolah juga. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pastikan Bapak Ibu wali kelas memastikan ada grup paguyuban, dipastikan bahwa anak-anak apakah sudah membawa air putih dari rumah, bekalnya apakah sudah dipastikan sehat. Nah inilah bentuk kepedulian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya tolong dijadwalkan Pak, minimal 1 kali dalam seminggu itu makan bersama. Mungkin hari Jumat atau apa, terserah sekolah nanti mau 1 bulan. Nah ini kalau surat edaran ini minimal 1 minggu sekali. Jadi saya mohon minimal 1 minggu sekali itu melaksanakan makan bersama ya.
makanan sehat. Nah itu tadi, jadi gurunya, wali kelasnya memastikan tidak membawa makanan siap saji. Di grup itu sebelumnya harus diingatkan, misalnya hari Kamis atau Rabu, monggo Bu jangan lupa kita jadwalnya makan bersama, makan menunya harus sehat, tidak mengandung bahan pewarna, kemudian tidak makanan yang siap saji dan sebagainya. Ini tugas wali kelas untuk selalu mengingatkan kita bersama-sama, monggo. Jadi program dari Gerakan Sekolah Sehat ini mari kita masifkan kegiatan ini supaya dampaknya nanti bisa kelihatan. Kemudian sehat fisik. Sehat fisik ini pembiasaan untuk peregangan di saat pergantian pembelajaran itu melaksanakan ice breaking. Jangan lupa Bapak Ibu, saya yakin di sini di bawah kepemimpinan Pak Hari, Pak Tiono sudah menerapkan bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Nah itu inovasi-inovasi pembelajaran itu hendaknya dilakukan dengan rasa ikhlas. Kemudian untuk senam ini seminggu sekali Nah, senam itu secara rutin juga minimal 1 minggu sekali. Jadi mungkin kalau Jumat paginya senam, habis itu makan bersama, itu akan lebih yang menyenangkan ya. Kemudian pembiasaan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Jadi ini pembiasaan misalnya gobak sodor, betengan. Nah itu nggak tahu permainan tradisional ini apa Pak Komite? Ada panahan bisa, kemudian egrang bisa dibuat anak-anak, dibuat mainan sendiri. Nah ini tujuannya kalau sudah dibiasakan di sekolah, maka nanti saat pulang sekolah karena dia sudah senang dengan permainan tradisional ini untuk mengurangi ketergantungan gadget. Nah inilah tujuan pemerintah. Pastinya ini dari Gerakan Sekolah Sehat ini ada tujuan-tujuan yang diharapkan nanti berdampak pada anak. Kemudian sehat imunisasi, tentunya ini pemetaan status imunisasi juga pastikan bahwa anak-anak sudah mendapatkan imunisasi secara penuh untuk anak-anak yang memang seusia SMP. Jadi imunisasi apa aja yang harus dipenuhi, maka itu harus ada kerjasama dengan puskesmas setempat. Jadi pastikan itu. Kemudian sehat jiwa. Sehat jiwa ini kita harus memperhatikan tentang amanat dari Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Pastikan anak-anak yang bermasalah ya itu bisa tuntas diselesaikan. Bagi guru BK itu tidak mengajar. Ya, kalau dibilang ada pekerjaan, memang niatnya bekerja dengan baik, maka ini sebenarnya harus ada komunikasi yang baik antar wali kelas. Segala permasalahan yang ada di sekolah-sekolah itu pasti bisa diselesaikan asalkan guru BK-nya itu lebih peduli. Jadi saya kebetulan ada kasih saya yang memang dari guru SMP Wakakur, ya. Jadi ada Pak Mahfud, Pak Anton. Nah, pekerjaannya guru BK itu kan menganalisis itu. Jadi saya mohon ini lebih aware, lebih perhatian terhadap anak-anak, terutama yang bermasalah. Kemudian untuk sehat lingkungan, jangan lupa di sini Green School apa? Adiwiyata sudah. Adiwiyata kan provinsi, ya. Ini provinsi. Nanti saya mohon dilanjut ke tingkat nasional. Tentunya kalau sudah adiwiyata, pembiasaan di sini pastinya sudah tercipta ya, mulai cuci tangan dan sebagainya. Nah ini buang sampah tidak sembarangan, saya mohon terus dimasukkan di sini, dibiasakan. Jangan sampai anak-anak ini setelah lomba udah selesai, penjenengan tidak memperhatikan lagi.
karena lomba sudah selesai. Saya mohon ini semua bisa dilanjutkan, bisa dilakukan secara rutin di sini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin itu aja karena kegiatannya Pak Kadis juga banyak. Saya mohon dan saya pesan, gerakan sekolah sehat ini panjenengan laksanakan dengan baik-baik dan harus dilakukan dengan ikhlas, karena tujuan dari pendidikan itu adalah mencerdaskan anak bangsa baik secara mental maupun pengetahuan maupun psikologisnya. Oke, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan suratul mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas sambutan sekaligus pengarahan yang telah diberikan kepada kami semua, senantiasa semoga menjadi motivasi kita untuk menyambut tahun pelajaran baru dengan gebrakan-gebrakan dan program-program sekolah yang tentunya membawa kemajuan terkhusus pada anak-anak didik kita. Hadirin yang berbahagia, sekarang kita pada penghujung acara, yaitu doa kepada Bapak Ketua Komite Abah Haji Bidayah MPD, mohon berkenan untuk memberi doa. Ridullah Ta'ala Abisyarat Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wabarakatuh wa Rasulullah wa bihasyat wa qawatir jihwa sebanyak hati al-Mahjid Al-Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil أعوذ بالله وصلى الله وسلم الحمد رب العالمين إني وعليم المجيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وحمد سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع أهوال وآفات وتغفرنا بها من جميع الخيرات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات فتبلغنا بها صعوبات من جميع خيرات واسمتك اللهم اجعلنا ولا تجعلنا ذرياتنا وتلاميذنا وجماعتنا من اهل العلم والخير واجعلنا الشر والضيق ربنا لازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم يسر لنا يا الله امورنا الدنيا والآخرة. Ya Allah, jauh dalam terhadap salam istiqamah, ikhlasna khatimah. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min afatid dunya fil adabil akhirah wa bisnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Rajatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi Allah wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma min alayna fi sakaratil maut wan najat min al-asab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفور يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri 2 Jatirejo dan SMP Negeri 1 Atap Mantin Jatirejo tahun pelajaran 2024-2025 telah dilaksanakan. Saya yang berkesempatan sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesarnya. Akhirul kalam walaupun minkum wa muwafiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sesi foto bersama.